Ini mungkin kita akan kilas balik sejenak di 2024, evaluasi Bapak terhadap kinerja reasuransi di Indonesia seperti apa? Secara umum dapat saya sampaikan bahwa kinerja industri asuransi di Indonesia cukup baik. Ini dikarenakan memang kebetulan kita tidak punya signifikan big losses, artinya klaim-klaim yang besar yang cukup signifikan. Kemudian juga kedua, tentu industri ini sedang melakukan perbaikan, gitu ya. Artinya from time to time kita coba review bisnis proses yang kita lakukan, termasuk dari kualitas bisnis yang kita mau ambil dari sisi reasuransi. Dan ini terbukti sampai dengan Desember kelihatannya hampir semua perusahaan reasuransi menunjukkan perbaikan. Baik, lalu seperti apa proyeksi untuk di 2025? Di 2025 memang kita harus cermati sedikit berbeda, nomor satu karena memang kondisi makro, baik secara internasional kita sama-sama tahu mengenai geopolitical situation, kemudian yang kedua termasuk juga di Indonesia ya, ketiga tentu adalah secara makroekonomi ya, kita sama-sama tahu sekarang sedang terjadi pengetatan di mana-mana yang menimbulkan kemampuan untuk membeli pun menjadi turun. Termasuk juga khususnya kalau di industri asuransi jiwa, khususnya asuransi kesehatan, terjadi medical inflation ya, di mana itu juga harus kita cermati ya, sehingga betul-betul memang perbaikan untuk bisa tetap tumbuh di tengah berbagai ketidakpastian itu harus tetap kita lakukan. Baik, di makroekonomi ini juga sedang terjadi pengetatan di dalam negeri. Kita tahu pemerintah juga melakukan efisiensi. Lalu peluang-peluang apa yang mungkin masih bisa disasar oleh industri reasuransi, apalagi juga untuk bisa mendukung ekspansi di tahun ini? Ya, nomor satu tentu kalau kita sama-sama tahu dengan economic of scale Indonesia yang demikian besar, namun belum diikuti oleh penetrasi yang cukup untuk industri asuransi, sehingga memang ada protection gap yang besar. Ini menjadi opportunity buat kita. Kemudian kedua juga dari sisi regulasi, kita sama-sama tahu dari Undang-Undang P2SK itu mengamanatkan adanya asuransi wajib ya. Ini juga menjadi peluang buat kita untuk kita bisa membantu masyarakat dengan menciptakan produk-produk yang bisa membantu proteksi mereka. Kemudian ketiga tentu dari sisi pelaku sendiri ya, di mana digitalisasi, kemudian inovasi dari sisi produk segala macam itu juga memberikan kesempatan baru untuk kita create something yang memang bisa menciptakan value added kepada masyarakat dalam hal memproteksi keuangan mereka. Baik. Seperti apa ekspektasi Bapak terhadap pertumbuhan premi asuransi di tahun 2025 ini dibandingkan dengan di tahun sebelumnya, dan juga dari segi penanganan klaim hingga pengelolaan permodalan? Iya, kalau dari industri sendiri OJK mencanangkan khususnya untuk reasuransi kisaran sekitar 6-8% pertumbuhan di tahun 2025. Khususnya di tempat kami di Indonesia Re, sebuah perusahaan reasuransi, memang kalau bicara mengenai pertumbuhan premi, kita tidak terlalu fokus lagi mengarah ke pertumbuhan premi. Kenapa? Karena buat kami lebih penting adalah bagaimana kita bisa leverage premi tersebut menjadi nilai tambah buat stakeholder kita. Artinya bagaimana kita bisa melakukan proses seleksi risiko dengan benar, menginvestasikan dengan tepat sesuai dengan liability kita, sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan value added ke semua stakeholder, termasuk juga ke pemegang saham kita, dalam hal ini adalah negara. Nah, kemudian kalau mengenai penanganan klaim, tentu dengan semua perbaikan yang kita lakukan ya, baik melalui perbaikan data, perbaikan proses bisnis, menuju kepada digitalisasi, kemudian bagaimana kita melihat sebuah risiko ya, proses underwriting kita, itu pun juga kita lakukan terus. Di samping secara keuangan tentu melakukan proses pencadangan dan penetapan harga yang cukup ya, sehingga ketika klaim itu terjadi kita pun bisa membayarnya dengan tepat. Baik, Pak Benny, seiring juga dengan kemajuan teknologi, kita tahu produk-produk asuransi ini berkembang, bahkan saat ini sudah semakin marak yang namanya cyber insurance. Lalu dari reasuransi sendiri kesiapannya seperti apa? Mungkin juga untuk bisa menjadi penanggung adanya produk cyber insurance ini?
Iya, bicara mengenai cyber insurance kita sebetulnya bisa bagi dua. Yang pertama itu adalah personal cyber insurance gitu ya. Artinya adalah perlindungan asuransi terhadap serangan cyber yang sifatnya individu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang lebih besar lagi itu adalah komersial. Itu adalah lebih kepada institusi atau yang dampaknya memang lebih luas daripada itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai penanganan cyber insurance di Indonesia, memang ini belum terlalu banyak pemain lokal ya ikut di situ. Beberapa perusahaan asuransi yang sudah mulai menjual produk cyber insurance adalah perusahaan asuransi yang joint venture, yang patungan. Itu pun mereka mendapatkan di samping asistensi dari kantor pusatnya yang ada di luar, kemudian juga karena dari segi kapasitas, terutama kalau kita bicara mengenai komersial cyber insurance, itu membutuhkan kapasitas permodalan yang kuat sehingga mereka mendapatkan backup juga dari luar negeri, termasuk dari headquarter mereka. Yang ketiga dari sisi kompleksitasnya sendiri. Kompleksitas artinya adalah apa yang ditanggung oleh cyber insurance itu ya. Kita memang saat ini sedang melakukan review ya bersama dengan global player ya untuk kita bisa secara perlahan ada transfer of knowledge sehingga kita bisa lakukan locally oleh diri kita sendiri ya. Karena memang kita percaya makin ke sini akan semakin besar risiko di sisi cyber tersebut. Baik, kita tahu cyber insurance ini dilihat sebagai salah satu produk yang punya peluang yang sangat besar begitu. Tapi kita tahu juga bagaimana banyak perusahaan ataupun individu yang membutuhkan proteksi dan juga penyedia layanannya pun masih sangat terbatas begitu. Kalau dari reasuransi melihat seperti apa potensi dari produk ini? Iya, sekali lagi memang cyber insurance ini merupakan salah satu potensi pasar yang sudah sewajarnya kita bisa tap in gitu ya. Karena kita percaya dalam beberapa waktu mendatang ya ini kesempatan sudah lebih banyak ya. Apalagi dengan semakin maraknya digitalisasi dari sisi AI dan seterusnya ya yang membutuhkan proteksi gitu ya. Ambil contoh kalau kita bicara yang personal, kita melakukan internet banking, kita melakukan belanja online segala macam itu semua berisiko. Demikian juga dengan skop yang lebih besar sebuah perusahaan. Kita sama-sama tahu beberapa perusahaan di Indonesia sempat terkena cyber attack ya. Nah, ini menimbulkan sebetulnya ceruk baru untuk kita bisa tap in ya dalam kita memberikan proteksi kepada mereka. Baik, apakah ini artinya Indonesia Re juga sudah siap? Kita sekarang dalam proses untuk kita meningkatkan kapabilitas kita untuk belajar lebih dalam karena memang kalau bicara mengenai asuransi itu ada 3. Yang pertama itu adalah kapasitasnya sendiri dari sisi permodalan tergantung dari berapa besar secara finansial itu kita bisa cover. Kemudian yang kedua tentunya adalah dari sisi kapabilitas. Artinya bagaimana kita bisa mengelola risiko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sisi data. Nah, dari sisi data ini memang walaupun sudah ada beberapa kasus, namun kita masih membutuhkan data lebih banyak supaya kita bisa come up dengan betul-betul proteksi yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan